Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Kesyarani dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan subtema dari tema materi saya, yaitu semangat dan gairah kerja, kelelahan dan kebosanan kerja. Adapun subtema materi saya yaitu memiliki rasa keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja. Mengapa sih saat seseorang memiliki rasa keterlibatan kerja, orang itu jadi memiliki semangat dan gairah dalam bekerja? Keterlibatan kerja sendiri mempunyai arti keterikatan atau komitmen seseorang terhadap pekerjaannya yang mencakup tingkat antusiasme, dedikasi, dan keterlibatan emosional yang dimiliki seseorang terhadap pekerjaannya. Karena saat bekerja, pasti kita punya rasa dedikasi yang tinggi dan kita juga pengen memberikan yang terbaik buat pekerjaan kita. Saat kita bekerja juga kita punya emosional, baik emosional positif ataupun emosional yang negatif. Lalu, keterlibatan kerja yang tinggi juga biasanya sering dinilai positif bagi banyak orang karena keterlibatan kerja yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas seseorang, dapat membuat seseorang juga merasa puas akan pekerjaannya, juga memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Mengapa sih saat orang sudah memiliki rasa keterlibatan kerja tinggi, dia dapat memperkuat hubungan antara dirinya dan perusahaan? Karena seseorang tersebut mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Orang tersebut juga pasti sudah mempunyai rasa berpikir bahwa dia sudah memberikan yang terbaik, yang maksimal buat pekerjaannya. Hal itu yang membuat dia semakin pede dalam perusahaan di mana tempat dia bekerja. Biasanya juga orang-orang yang seperti itu juga diandalkan oleh para bos atau para atasan untuk bisa melakukan pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Nah, hal itu tuh yang buat dia merasa, oh, bahwa saya terlibat dalam pekerjaan ini, saya terlibat dalam proyek ini, bahwa saya dihargai dalam pekerjaan ini. Hal itu tuh yang dapat membuat seseorang juga memiliki rasa keterlibatan kerja sehingga dia memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam bekerja. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga ia memiliki keterlibatan kerja yang tinggi. Yang pertama, karena kepemimpinan yang baik. Bahwa seorang pemimpin yang baik juga pasti dia bisa adil kepada karyawannya. Adil di sini belum tentu semuanya harus sama, tapi dia tahu porsi karyawannya dalam melakukan pekerjaan. Nah, kepemimpinan yang baik ini dia memberikan peluang buat karyawannya untuk bisa lebih maju. Dia percaya kepada karyawannya, dia bisa memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawannya. Dimana saat pemimpin tersebut memberikan tanggung jawab yang besar kepada seorang karyawan, karyawan itu merasa dia dihargai, bahwa dia dibutuhkan dan dia dipercaya. Oleh karena itu karyawan tersebut pasti akan memberikan yang terbaik buat pekerjaannya. Nah, hal itu yang bikin seseorang memiliki rasa keterlibatan kerja yang tinggi, dia memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja karena dia merasa dihargai di situ dan dia dibutuhkan. Yang kedua, adanya kesempatan berkembang. Pasti ya saat kita memiliki rasa keterlibatan kerja di mana kita menjadi semangat bekerja, pasti kita juga memiliki kesempatan untuk berkembang. Lalu yang ketiga, adanya pengakuan dan penghargaan atau seperti reward dan apresiasi. Lalu terjadinya keadilan dalam organisasi dan hubungan antar rekan kerja yang baik. Next, adanya rasa keterlibatan kerja pada diri seseorang karyawan dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja karyawan tersebut karena dia memiliki rasa bahwa pekerjaan milik mereka dan harus menyelesaikannya dengan baik demi kepentingan perusahaan. Karena karyawan yang memiliki rasa keterlibatan kerja, dia pasti akan memberikan yang terbaik buat perusahaannya karena dia merasa dia memiliki pekerjaan tersebut. Dia juga merasa dibutuhkan, itu tanggung jawabnya dia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu meningkatkan produktivitas karena karyawan lebih fokus dan bersemangat akan pekerjaan, dan karyawan merasa tantangan merupakan peluang bukan penghalang karena dia sudah memiliki energi positif, karena dia juga sudah berpikir positif, ya dia merasa kalau ada masalah itu tuh ada tantangan, itu tuh bukan masalah tapi itu menjadi peluang bahwa melalui masalah itu dia bisa lebih maju lagi, dia bisa lebih baik lagi, dia bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penting sekali menumbuhkan rasa keterlibatan kerja pada diri seorang karyawan karena mereka akan lebih semangat dan bergairah lagi dalam bekerja. Dengan cara apa sih? Ya dengan cara pemimpin tuh bisa memberikan dukungan kepada mereka bahwa mereka bisa loh menyelesaikan pekerjaan mereka dengan maksimal. Mereka bisa loh memberikan hasil yang terbaik untuk pekerjaan mereka. Lalu memberikan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, di mana saat pemimpin sudah memberikan kesempatan untuk karyawan dapat
memberi keputusan dalam pekerjaan mereka tuh itu tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil keputusan, tapi karyawan juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya karena itu merupakan keputusan yang diambil oleh karyawan itu sendiri dengan hasil diskusi dengan karyawan itu sendiri. Juga memberikan peluang dan pengembangan karir kepada setiap karyawan. Mungkin karyawan yang sudah lama bekerja, terus karyawan yang mungkin dilihat cocok nih untuk berkembang walaupun mungkin dia belum lama bekerja, tapi dia sudah punya potensi untuk berkembang, boleh loh untuk didukung untuk semakin maju dan lebih maju lagi. Nah, dengan adanya hal-hal tadi tuh, itu bisa membuat karyawan berpikir bahwa mereka tuh lebih dihargai. Oh, mereka dibutuhkan, saya dibutuhkan di pekerjaan ini, dan libatkan mereka juga mungkin dalam proyek-proyek yang baru, dalam proyek yang akan datang. Boleh loh untuk melibatkan karyawan-karyawan ini. Nah, pemimpin juga perlu mendorong karyawan untuk hal ini. Selanjutnya, jika karyawan tersebut sudah diberikan tanggung jawab yang level atas lagi oleh atasannya, tapi karyawan itu tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Kita harus tahu loh, kenapa sih karyawan ini tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Nah, di sini peran HRD dan atasan langsungnya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Permasalahan di sini maksudnya, kenapa karyawan itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik? Apakah karena ada masalah personal atau karena beban kerja yang sudah berlebih? Karena biasanya atasan melihat bahwa karyawan A ini mampu untuk melakukan pekerjaan A, sehingga dia ditambah lagi pekerjaan untuk pekerjaan B, C, D, dimana mungkin karyawan tersebut tidak mampu untuk melakukan pekerjaan itu, tapi dia tidak bisa menolak. Jadi kita harus identifikasi dulu, apakah karena beban kerja yang berlebih, atau memang karena dia tidak mengakuinya, dan juga karena masalah personal. Kita harus cari tahu di situ. Lalu yang kedua, berikan dukungan dan sumber daya yang cukup, seperti peralatan-peralatan kerja karyawan ini. Jika sudah ditambah bebannya, kita kasih peralatan yang misalkan beban pekerjaannya adalah mengolah data, ya kita tambahkan kesesuaian spek komputer pada karyawan tersebut itu, supaya data yang diolah juga tidak berat dan komputernya juga tidak berat, sehingga karyawan ini bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik gitu. Jadi kita kasih juga sumber dayanya yang memadai, yang mendukung karyawan tersebut. Lalu yang ketiga, buat tujuan yang jelas. Kita kasih tahu apa sih tujuan dari project yang saat ini dia kerjakan. Karena biasanya karyawan juga kan agak males ya kalau dikasih project, dikasih tambahan pekerjaan, beban pekerjaan, tapi dia tidak tahu apa tujuan dari pekerjaan ini, apa tujuan atasan memberi pekerjaan ini gitu. Jadi kita juga sebagai HRD atau atasan langsung juga harus kasih tahu loh ke karyawan ini kalau oh iya, pekerjaan itu tuh kemajuan perusahaan dalam hal ini. Jadi karyawan juga semangat dan bisa menyelesaikan pekerjaan tanggung jawabnya dengan baik gitu. Di situ baru dia merasa kalau oh iya, ternyata saya penting di sini gitu, karena saya dikasih tanggung jawab ini gitu. Lalu yang keempat, promosikan budaya kerja yang positif, di mana pekerjaan kita harus menjadikan pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang positif gitu. Walaupun ada masalah-masalah sedikit, tapi jangan jadikan pekerjaan itu, jangan jadikan masalah itu sebagai penghalang gitu untuk kita bisa tetap positif dalam bekerja. Lalu yang kelima, evaluasi kesesuaian peran. Kayak perannya si karyawan A ini apa sih di sini? Ya kita evaluasi lagi. Jangan sampai dia merasa dia tidak berperan, atau jangan sampai dia merasa dia hanya sebagai cadangan saja gitu. Jadi kita juga sebagai HRD itu juga perlu untuk mengevaluasi hal itu untuk karyawan-karyawan gitu. Lalu yang keenam, buka komunikasi secara teratur. Di sini maksudnya adalah saat karyawan menyampaikan keluh kesah mereka, kekhawatiran mereka tentang keterlibatan mereka dalam pekerjaan, kita sebagai HRD atau atasan juga kita harus bisa kasih masukan kepada karyawan tersebut. Kita harus kasih semangat, bukan kita malah menjudge mereka. Dengan mereka percaya untuk bercerita kepada kita aja tuh sudah sangat baik loh. Jadi kita harus kasih semangat kepada mereka dan dukungan kepada mereka. Lalu yang ketujuh, adanya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Di sini tuh seperti jika karyawan tersebut mengajukan cuti, ya diperbolehkan asal tepat gitu. Karena cuti kan memang hak semua orang ya. Lalu yang ke-8, mengelola kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan, seperti dengan memberikan kesejahteraan dalam kesehatan atau kesejahteraan dalam insentif, memberikan insentif atau hal-hal lain yang bisa membangun motivasi dan semangat karyawan untuk bekerja gitu. Kayak memberikan insentif dengan misalkan uang makan gitu, dimana kalau mereka masuk mereka dapat uang makan, jadi mereka akan termotivasi, oh saya harus selalu masuk supaya saya dapat uang makan gitu. Nah, dengan memainkan peran-peran ini secara efektif,
HRD berkontribusi untuk meningkatkan keterlibatan kerja dan semangat individu di tempat kerja yang akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi seluruh karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.